Sungkemlah, salamlah kepada Charlie jika nanti itu jodohmu. Cuma bertiga, aku Charlie sama yang itu tuh yang nikahin itu. Iya, katanya sih Ustadz. Di sini aku juga tidak mau mencari pembenaran gitu. Tahun 2015 akan segera berakhir. Namun kasus perseteruan antara Rere Regina dan mantan vokalis ST12 Charlie Van Houten kian memanas. Pasca Rere secara blak-blakan mengaku sudah dinikahi siri oleh Charlie, kini muncul sebuah pengakuan dari Ustadz Guswe yang merupakan guru spiritual dari Charlie. Secara mengejutkan, sang Ustadz mengaku telah mengislamkan Rere kala itu. Bersama Charlie yang menjadi saksi di sebuah hotel, Rere akhirnya berpindah keyakinan. Lalu benarkah Rere menjadi mu'alaf agar bisa dinikahi siri oleh Charlie? Ketika di hotel kita bareng-bareng ke sana sama Charlie, sama Rere. Setelah kita di sana, kita ngomong tentang Islam itu indah gini-gini. Sampai akhirnya dia mau saya islamkan. Saya bacakan syahadat 3 kali. Setelah itu saya berkata, kamu sudah sah masuk Muslim, wahai Rere. Sungkemlah, salamlah kepada Charlie jika nanti itu jodoh. Sungkemlah, salamlah kepada Charlie jika nanti itu jodohmu. Tidak ada keluarga, nggak ada saksi, nggak ada wali. Cuma bertiga, aku Charlie sama yang itu tuh yang nikahin itu. Iya, katanya sih Ustadz. Nah di sini Charlie selalu menganggap dia tidak pernah ada pernikahan, tidak pernah ada istri lain atau segala macam. Di sini saya merasa dirugikan. Aku adalah korban di sini, ya kan? Dari cercaan istrinya, hinaan istrinya, dan perlakuan Charlie. Pada waktu Guswe mengislamkan Rere, itu jelas itu atas permintaan Charlie. Tujuannya yaitu untuk menikah secara sirih. Aku tanggapannya ya mengalir saja, positif saja. Ya tidak mau juga salah menyalah-nyalahkan, nggak penting juga gitu, nggak penting juga. Ya silakan saja. Maksudnya aku nggak mau juga menyalah-nyalahkan, dan di sini aku juga tidak mau mencari pembenaran gitu. Ya sudah, aku tanggapin dengan positif saja. Insya Allah nanti juga akan hasilnya akan mengarah ke yang baik. Benarkah pernikahan siri itu pernah terjadi ataukah sekedar rekayasa Rere? Belum jelas duduk masalahnya. Rere pun mengumbar kalau dirinya tengah berada dalam pengaruh tak sadar atau diguna-guna oleh Charlie. Benarkah ada bukti yang ditunjukkan yakni rambut Rere yang telah diikatkan dengan rambut Charlie? Lantas seperti apa jawaban sang ustadz terkait tuduhan guna-guna yang diduga dilakukan Charlie? Jadi memang pernikahan itu nggak diomongin sama saya. Jadi gini loh. Awal ketemu saya diajak untuk menjadi penyanyinya dia. Dan saya pergi itu selalu dia bilang latihan vokal dan cari lagu. Ternyata saya dinikahi gitu loh. Dan itu dinikahinya ketidak dalam kesadaran saya sendiri gitu. Dan itu dinikahinya ketidak dalam kesadaran saya sendiri. Gitu. Kayak kata guna-guna masalah rambut, masalah apa, itu nggak ada sama sekali. Jadi ketika mamanya Rere telepon, Gus katanya Charlie, yang bilang kan Charlie bukan saya. Charlie, semuanya Charlie, yang bilang Charlie. Gus katanya Rere rambutnya diikat dia. Diikat, apanya Ma? Katanya rambutnya diikat sama Gus sama rambutnya Charlie agar nanti pokoknya Rere itu bisa tergila-gila, intinya begitu, enggak tahu tergila-gila enggak tahu gimana. Saya kurang tahu soal itu. Saya nanti akan koordinasi dulu konfirmasi sama Charlie. Tapi saya tanya sama Charlie, ngapain ngikat-ngikat rambutnya Rere? Kata Charlie untuk melindungi Rere, katanya gitu. Ironisnya, segala pengakuan Rere dan ibunda tadi dibantah keras oleh pihak Charlie melalui kuasa hukumnya. Secara tegas, pihak Charlie menyatakan kalau pengakuan Rere hanya kebohongan. Lantaran Rere dinilai selalu memberi keterangan yang berbeda-beda setiap harinya. Tapi benarkah Rere pernah mengandung anak dari Charlie? Tetapi yang di sini yang jelas bahwa
omongan mereka dari satu hari ke hari yang lainnya selalu berbeda. Ngomong di sisi lain, dia ngomong waktu itu ngomong bahwa tidak ada pernikahan, sekarang ngomong nikah. Dulu ngomong dikejar-kejar, kemudian dia juga dan sebagainya. Omongan dari hari satu ke hari yang lainnya selalu berbeda. Ini menurut saya hal yang tidak bagus. Kalau mereka punya konsistensi yang tinggi, kalau mereka di situ kebenarannya ada, kalau di situ dia ngomongkan fakta, mestinya tidak berubah dari hari ke satu dengan hari yang lainnya. Kalau mereka misalnya dia mengatakan suami, dan kemudian mereka misalnya sudah menikah, dan kemudian bisa menjelek-jelekan suaminya, itu namanya istri durhaka. Istri nggak tahu diri, istri nggak tahu terima kasih. Apalagi kalau sampai kemudian dia jalan dengan laki-laki lain. Iya, kalau saya mau hamil apa enggak sama Mas Charlie kan itu adalah hak apa ya? Ya wajar gitu kan, suami istri. Otomatis kalau misalnya istri hamil kan wajar kan, misalnya kan gitu. Jadi kalau saya hamil apa enggaknya itu kasih saya dari masalah itu. Dia mengatakan katanya sudah punya anak, sisi lain mengatakan tidak. Sisi lain kemudian itu anaknya, kakaknya dan sebagainya. Ini apa-apaan? Anda bermain di wilayah hukum. Anda punya kewajiban hukum dan Anda harus mempertanggungjawabkan hukum itu ketika Anda melakukan hal yang kesalahan. Nah, ini yang saya katakan bahwa kalau ketika seseorang ingin terkenal, terkenallah dengan karya-karya yang baik. Jangan terkenal dengan membuat sebuah ocehan yang tidak jelas, yang itu mungkin akan menjelekkan dirinya sendiri. Apapun orang itu sah-sah aja lah, mau ngapain. Tinggal bagaimana kita menyikapinya saja. Kalau misalkan kita ngadepinnya dengan secara emosional, secara ego diri kita, apakah itu akan menyelesaikan suatu persoalan? Kan enggak. Apalagi aku sekarang lebih ya gimana ya, itu yang sudah lah, kita sama-sama belajar ke depan, udah gitu aja. Meninggalkan konflik Charlie dan Rere, marilah kita lihat sosok Marissa dan Adriana dalam sinetron Anak Jalanan yang kian menarik perhatian pemirsa. Lalu bagaimana keseruan ketika Adriana yang judes bertemu Marissa yang centil di sinetron Anak Jalanan? Seperti apa kedekatan Cut Meyriska dan Yulita di lokasi syuting? Meninggalkan permasalahan Charlie dan Rere Regina, mari kita beralih pada dua sosok yang menyedot perhatian dari sinetron Anak Jalanan. Adriana, ibu tiri yang jutek, dan Marissa yang centil. Lantas seperti apa kedekatan keduanya di balik layar sinetron Anak Jalanan? Lalu bagaimana hebohnya lokasi syuting sinetron Anak Jalanan yang setiap harinya selalu diserbu oleh ratusan fans?